Islam, katanya dia di-prank sama Muhammad gitu. Ngomongin katanya Muhammad itu rahmatan lil alamin, itu kan uswatun hasanah, ternyata tukang nikahin bocil, tukang cerita-cerita dongeng, gitu kan, bocil tukang perang, uswatun hasanah begitu. Itu Maksudnya? disebut uswatun hasanah. Itu yang disebutun rahmatan lil alamin, ya kan? Ya maksudnya di prank gimana? Seumur hidup kita dikasih doktrin-doktrin tentang ajaran yang baik-baik tentang Muhammad. Ternyata waktu kita lihat hadis, Yang gak baiknya mana kata yang gak baik ya? ya bukan nggak baik sih, bukan nggak baik, emang bukan nggak baik, emang jahat itu tuh. Maksud saya gini bang, kalian-kalian ini kan udah keluar dari agama Islam. Nah, yang saya pengen dari kalian ini, cobalah kalian itu speak up, berbicara. Dan kalian harus berbicaranya itu memang harus seperti para mualaf-mualaf ini berbicara. Apa yang menyebabkan kalian keluar dari Islam? Gitu. Tapi kalau kalian tidak mau berbicara dalam pengertian kalian, ya seperti ini contohnya nih, maskeran dan lain sebagainya. Ya seolah-olah gimana ya? Kayak gimana gitu, nggak ini. Sedangkan mereka saja ketika mereka mualaf, mereka nggak pernah maskeran, mereka ngobrol begitu. Cuman sih memang sih di satu pihak saya juga mengkhawatirkan akan diri kalian, makanya serba dilema ini. Mau disuruh speak up, berbicara tanpa masker ini, nanti ditangkap polisi. Giliran nggak berbicara, nanti kok kalian tidak speak up juga, biar bisa didengar oleh dunia, gitu loh bang. Betul. Ya, kita maklumi aja lah bang ya. Di negara yang seperti ini gitu kan, kita mau gimana lagi? Gitu. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ya disebutnya menghujat. Padahal yang kita sampaikan itu kan berdasarkan dalil, data yang ada. Kita nggak menghujat loh. Iya. Itu dia. Tapi mungkin suatu saat diatur lah ya, diatur siapa ini ketua kalian ini, ketua orang-orang yang kalau dibilang ketua, kata-kata murtadin itu sebenarnya kurang pas gitu. Ketua orang-orang yang berhijrah dari kegelapan menuju terang, harusnya gitu. Muhajirin lebih tepat bang. Muhajirin lebih tepat. Iya, orang-orang yang berhijrah. Kami yang Ya. muhajirin ini betul. Karena kalau setahu saya, kalau di definisi orang-orang yang mualaf-mualaf ini, hijrah itu artinya pakai jilbab. Jadi tadinya dia nggak pakai jilbab, terus pakai jilbab. Nah itulah definisi hijrah menurut mereka. Tapi kalau hijrah yang benar itu sejatinya adalah meninggalkan kesesatan dan menuju kepada yang terang. Begitu. Betul. Meninggalkan orang mati dalam kubur, meninggalkan mengikuti orang mati dalam kubur, dan mengikuti Yesus yang hidup. Itu definisi hijrah yang benar. Bukan dari nggak pakai tutup rambut jadi pakai tutup rambut. Nah kalau cuma nggak pakai tutup rambut aja ya itu orang kerja di restoran juga rambutnya ditutup. Begitu. Iya. Itulah Ini bang ya, sebenarnya Al-Kafi, diatur sajalah ya kalian ya ngatur ya. Ya pasti. Gini bang, sebelum ini aku sebenarnya ketika ngomongin masalah Islam gini ya, aku tuh marah, benci, kesel banget loh. Seumur hidupku gitu kan, aku di prank ternyata. Aku masuk pesantren, aku belajar segala macam, di prank gitu loh. Kadang pengen gitu bang ya, nih depan mereka nih pengen injek gitu kitabnya, karena kesal gitu. Sampai sekarang lihat orang tua pun gitu ya, kasihan teman-teman kita di bawah ini, di prank, dikerjain. Contoh Gitu, dikerjainnya gimana? Anda merasa bahwa diri Anda di prank dikerjainnya itu gimana? Ketika Anda masih Islam dulu. Iya, kita percaya gitu kan, bahwasanya kita mengikuti nabi yang benar. Kita mengikuti nabi yang benar, nabi yang hidup gitu kan. Nabi yang katanya gelarnya uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Sialnya gitu, Bang. Itu semua omong kosong. Omong kosongnya gimana? Omong kosong lah. Maksudnya nggak ada yang namanya. Maksudnya nggak ada. Atau saya naikkan saja ya, coba kita tes dulu yang muslim sebentar. Kita tes dulu yang muslim nih Umar ya, coba. Umar, ini ada seorang, dia mantan muslim nih, orang pondok pesantren. Dia merasa bahwa dirinya itu di-prank gitu. Dia tadinya bagaimana maksudnya? Coba nyalakan dulu kameramu. Coba kamu tanya aja dia langsung, biar fair nih. Jadi nggak sesama. Dia kan udah murtad nih, udah keluar dari agama Islam. Terus dia masuk Kristen. Karena ketika dia masih Islam tuh dia katakan dia di-prank. Coba dua-dua nyalakan kamera aja biar fair nih. Bang Al-Kafi, silakan Al-Kafi. Ayo coba. Coba silakan Umar. STP kalau sulit aku nih kayaknya. Oke, apa tuh?
Ya, Itu loh, coba kamu tanya, kenapa kamu keluar dari Islam? Katanya dia di-prank sama Muhammad gitu. Jadi prank maksudnya gimana? Di prank lah, ya. Kita ngomongin katanya Muhammad itu rahmatan lil alamin, gitu kan. Uswatun hasanah, ternyata tukang nikahin bocil, tukang cerita-cerita dongeng, gitu kan. Nikahin bocil, tukang perang, uswatun hasanah begitu. Itu Maksudnya? disebut uswatun hasanah. Itu yang disebutun rahmatan lil alamin. Ya kan? Nah, itu maksudnya di prank gimana? Ya di prank lah. Seumur hidup kita dikasih doktrin-doktrin tentang ajaran yang baik-baik tentang Muhammad. Ternyata waktu kita lihat hadis, Yang nggak baiknya mana semua contoh yang nggak baiknya? Yang nggak baiknya mana? apa? Hah? Yang nggak baiknya di mana? Contohnya di mana yang nggak baik ya? Bukan nggak baik sih. Bukan nggak baik, emang bukan nggak baik, emang jahat itu tuh. Beda Nah, kata itu nggak masih baik dengan masih jahat. ada sempak tuh apa tuh? Iya contohnya yang nggak baik itu apa gitu loh. Ya, iyalah. Oke, kasih contohin nikahin Ya ilah, bocil, ya ilah. tukang perang, segala macam, Hah? bayar jizyah, Menikahi anak kecil contohnya, menikahi anak kecil Oke, katanya tuh. Iya, oke. Aku jawab ya. Aku jawab. Ini Hmm. sangat kecil sekali. Dia menikahi Siti Aisyah itulah. Aku jawab ya, jangan Iya. potong Rasul. Dia serumah dengan Siti Aisyah umur 9 tahun. Gitu. Kita buka di browsing di Google, ini di luar konteks agama. Pertama, zaman Nggak gini. Kita gini. Dengar dulu. Diam. Nggak usah bawa konteks Google. Kau bawa Google. diam Kau kau. bawa data dalil itu berdasarkan ulama aja, ya. Lihatin dulu ya. Dengerin orang ya. Diam. Kalau kau belum nggak pernah belajar, Kau dengar aku. nggak pernah belajar, nggak pernah Kau dengar belajar, aku, kau ngerti bertanya. Kau bertanya. Kau bertanya. Itu dulu konteks agama segala macam. Itu malah Kau berbicara bertanya, aku jawab dulu. apa? Bro, ya dengerin. Gue lebih lama Islam pada lu, gue belajar. Ya Kau lu bertanya, siapa? aku menjawab. Ayo. Kau bertanya, Apa? aku menjawab. Maka diam. Lu masa bawa Google, bawalah dalil yang benar. Bawa dalil lah. Ngapain bawa Google? Ayo, bawa dalil. Anda Bawa waras. dalil. Anda Bawa dalil. waras. Yang gua Anda urus waras. lu. Yang gua urus lu. Maka Ngapain? diam. Yang gua urus lu. Kalau Nabi Anda bertanya. Aku dihidupin. Anda waras. Yang gua Anda urus tuh bertanya. Ya, saya mau Iya, waras. Anda bertanya. Siti Aisyah, Nabi Muhammad menikahi bocil kata Anda. Nah. Saya jawab. Ya. Hmm. Pertama, ini kita di luar konteks agama ya. Kita tinggal browsing di Google. Orang zaman dulu tuh menikah umur 10 sampai 12 tahun pertama. Kita browsing lagi di Google. Umur berapa? Dari Google. Diam. Diam. Gak waras nih, Bung Edis. Ini gak waras Bang nih. Maka diam. Kita browsing lagi di Google. Umur berapa anak perempuan bisa datang bulan? Umur 8 tahun. Udah bisa datang bulan. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sesuatu yang dewasa perempuan mens. Kalau laki mimpi basah. Itu tanda dia udah balik. Jadi nggak ada alasan. Itu semuanya di luar ikuti agama. 8 tahun bisa datang bulan, perempuan orang zaman dulu umur 10 tahun, 12 tahun udah menikah. Jadi nggak ada hebat. Yang kedua, kenapa Siti Aisyah dan Nabi Muhammad jadi istri? Karena Siti Aisyah itu masih muda. Kalau HP baru. Jadi apapun yang tingkah laku Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad mudah disimpan oleh Siti Aisyah. Karena dia muda. Kebanyakan Nabi istri Muhammad itu tua-tua. Kalau HP udah lemot. Kau tidak nyambung. Ngomong apa, Bang? Kau tidak nyambung. Ngomong apa sih, Bang? Nggak ngerti. Masuk kau kenapa Nabi menikah Siti Aisyah? Kayak itu yang kau maksud. Teman-teman di bawah, ada yang ngerti Umar ngomong Kau apa? nggak paham sih. Ada yang ngerti nggak dia ngomong apa? Maka diam. Enggak. Diam. Kita tanya dulu, Umar ngerti? Teman-teman di bawah. Nggak waras apa nih? Ini nggak waras. Moral nggak seperti itu katanya? Enggak, sekarang gini aja. Sekarang ya. Sekarang, oke. Itu kan berbicara Ya, mengenai kau, apalah itu kita nggak usah. Bermoral nggak? Enggak. Bermoral nggak? Jelas. Seorang nabi masih kayak anak kecil. Enggak, dulu bermoral. Gua nggak nanya itu. Bermoral kah? Bermoral nggak kah? nyambung. Oke. Bermoral. Oke, Anda bermoral nggak? Bermoral atau tidak? Maka diam. Maka tampil pelan ya. Bermoral lagi ini sekali lagi kulangi. Bermoral nggak? Bermoral. Enggak waras. Bermoral apa enggak? Bertanya. Bermoral apa enggak? Yang gak waras lu. Yang gak waras itu Anda ya. Dia enggak waras. Yang gak waras itu Anda. Oke, bentar. Yang gak waras itu Anda. Nanti itu. Bentar. Makanya kita tinggal proses. Lanjut. Tahun berapa orang zaman dulu menikah mau tahu pas 10 tahun 12 tahun biasa. Yang pertama, yang kedua, cewek bisa mentu 8 tahun, udah bisa 6 bulan. Nah, ketiga kenapa terpisah? Karena Islam itu masih muda. Apapun sifat Nabi, tingkah laku Nabi, ucapan Nabi tersimpan, itu disebut hadis. Karena istri Nabi banyak yang tua. Jadi nggak ada masalah dalam itu, bro. Paham kau? Ya, oke, udah cukup muter-muternya. Sekarang pertanyaan bermoral nggak? Muter-muter. Enggak. Kata main cerewet. Gini Umar, biar saya nggak mihak ya, saya nggak mihak nih. Ya.
Ke Umar kan berkata bahwa zaman dulu itu lumrah orang Ya. menikahi anak kecil. Betul. Walaupun Umar tidak menunjukkan siapa orang yang sezaman dengan Muhammad yang menikahi anak kecil. Jadi klaimnya Umar, sebentar Umar, biar saya selesaikan dulu. Nanti kan Nggak mesti saya, digogel. Umar, gini loh. Kenapa nikah 8 tahun? Gini Umar, Nonton biasa. kalau Itu mah kalau agama. misalnya kamu melakukan browsing di Google, Ah, maka kamu harus menunjukkan siapa orang yang sezaman dengan Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Harus kamu Oke. kasih contohnya. Sebentar biar selesaikan. Tetapi yang ditanya oleh Al-Kafi bukan itu sekarang. Yang ditanya, apakah itu perbuatan yang bermoral? Karena sebentar Rijal. Ada perbuatan-perbuatan zaman dulu yang dia itu lumrah pada waktu itu, tapi zaman dahulu itu adalah sebuah zaman yang zaman dulu itu kan zaman orang-orang manusia barbar. Contoh, zaman perbudakan. Ketika manusia biasa, ya kan? Contoh misalnya zaman dulu anak tiri itu biasanya mungkin digebukin, nggak ada yang bela. Zaman dulu anak kecil umur sekian dikawinin, nggak ada yang membela. Makanya zaman sekarang itu ada undang-undang perlindungan anak. Nah, pertanyaannya sekarang sudah bukan ke situ lagi, Rijal. Pertanyaannya, bermoralkah seseorang oke. yang menikahi atau bersetubuh dengan anak di bawah umur? Silakan. Siap. Aku tanggapi di Stevie dulu. Katanya di mana sahabat Nabi atau zaman Nabi yang menikahi umur sekian tahun lah. Kan ku bilang itu dulu konteks agama, Contoh sekarang lah ya. Banyak kok 100 tahun lampau orang menikah umur 13 tahun, 14 tahun, banyak. 100 tahun lampau lah, jangan 1000 tahun lampau. 100 tahun lampau aja lah, banyak. Di zaman Nabi Banyak. siapa orangnya yang menikahi anak di bawah umur? Apalagi di zaman Nabi, ini 100 tahun lampau aja banyak orang menikah Ya, umur 13 sebutin tahun, satu 14 tahun. dong. Satu contohnya siapa? Makanya ini bukan konteks agama. Logika, karena di zaman dulu orang menikah memang umur segitu. Maka kalau 100 tahun lampaunya banyak nikah muda. 13 tahun. Tapi 14 nggak tahun ada banyak. orangnya satupun kamu kasih tunjuk Oh, nggak aja. ada. Makanya kalau ada orang agak berumur sini, umur berapa untuk menikah lu? Mungkin 13 tahun katanya. Maka contoh kayak saya contoh Salami ya. Anak saya ada. Kalau di kampung ada 2 anakku nih. Contohnya begitu. Oke, Karena di berarti kampung tuh anak intinya nikah muda. Rizal tidak bisa menunjukkan satu orang pun di zaman Muhammad yang menikahi anak di bawah umur kecuali Muhammad. Oke, Sudah. pertanyaan kedua, lanjut. Yang kedua, Rizal. Perempuan itu itu bisa 8 tahun. Berarti kalau bisa 8 tahun berarti sudah Ya udah Rizal, anggaplah halusinasimu itu benar walaupun kamu tidak bisa menunjukkan orangnya. Yang kedua sekarang, apakah itu merupakan tindakan yang bermoral? Akal Islam nih. Punya akal. Apakah itu tindakan yang bermoral? Akal gitu. Akal. Nah, nggak berani dijawab sama dia kalau yang itu. Akal besi tuh mereka. Ya udahlah. Jangan stres, Pak. Pakai sempak. Itu sempak siapa tuh? Pakai dia tuh. Iya. Sempak siapa tuh? Sempaknya Ya, Sempak Bang. siapa? Tunjukin Al-Hadid 25, Bang. Bisa nggak? Enggak, kau akui. Al-Hadid Tadi udah 25. Al-Hadid Nggak 25. bisa. Aku nggak mau jawab. Kau dulu. Paten tadi udah. Al-Hadid 25. Nggak bakal aku jawab. Tunjukin dulu. Ya, dia kan ngomong katanya si Kau ngaku dulu. akal ya, akal. Yang tadi Akal. udah terjawab. Kau Akal. ngaku dulu. Al-Hadid 25 ya, saya bacakan ya. Saya bacakan Al-Hadid 25 ya. Oh, mas stres. Sebentar, saya bacakan Al-Hadid 25. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat Ya, besi. dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Apa yang mau dibahas ini dari Al-Hadid 25 ini? Masuk akalkah Tuhan menurunkan besi? Buat apa Tuhan menurunkan besi? Oke. Ayo. Aku jawab. Tapi kau mengerti dulu. Nah, gini. Desa, Tuhan menurunkan desa. besi, kenapa nggak turunin nikel gitu? Kenapa nggak Ada turunin? licik. Anda mengerti dulu. Yang satu Lah, kenapa nggak jawab dengan turunin logika, nggak tembaga bisa. gitu loh? Kenapa harus Nggak besi? bakal aku jawab. Anda ngerti dulu. Misalnya desa udah selesai. Anda Ya, jawab lah kan Anda. nggak mau jawab. Nggak mau. Kenapa turunin besi gitu ya? Besi dijual gitu. Anda Gitu kan? mengerti dulu. Tentang si desa sudah terjawab. Nah, kalau enggak, nehi. Oke lah, mungkin. Oke, begini saja Al-Kafi. Al-Kafi, saya pesan sama kamu begini Al-Kafi ya, mungkin karena umur lah ya, karena umur. Mungkin perlu juga yang namanya jam terbang atau keteraturan dalam diskusi. Gini Al-Kafi. Besok kalau bisa diatur saja supaya ini
di manajemen dengan baik. Siapa nanti kepalanya, pembinanya, terus nanti bagaimana pengajarannya, diajar berapologetika gitu ya. Sebenarnya apakah harus kita buat secara online atau bagaimana itu adalah nanti lah ya. Sebenarnya lebih enak itu memang mengorganisir itu yang di Indonesia. Aku tanya sama dia boleh satu Des, sama dia satu aja boleh satu. Silakan. Itu sempak atau apa dipakai dah tuh sini dah tuh. Pertanyaanmu juga aneh-aneh aja Rizal nih. Oke lah, Al-Kafi terus berjuang ya. Dek ya, saya panggil adik aja lah karena umurmu masih jauh di bawah saya. Oke, gitu ya Al-Kafi ya. Ya. Oke. Selamat malam, maju terus ya.